Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanasanya Mauriska, NPM 191203440 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Semarang. Nah, pada video ini saya akan mengajak semuanya untuk belajar tentang materi kelas 5, tema 6 yaitu tentang panas dan perpindahannya, subtema 1 tentang suhu dan kalor, pembelajaran 1 yang memuat tentang mata pelajaran IPA dan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa untuk berdoa dulu ya. Adapun kompetensi dasar dari mata pelajaran yang akan kita pelajari yaitu IPA dan Bahasa Indonesia. Kompetensi dasar IPA yaitu menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari, dan 4.6 melaporkan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor. Nah, selanjutnya kompetensi dasar Bahasa Indonesia yaitu 3.3 meringkas teks penjelasan atau eksplanasi dari media cetak atau elektronik, dan 4.3 menyajikan ringkasan teks penjelasan eksplanasi dari media cetak atau elektronik dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif secara lisan, tulis, dan visual. Nah, sekarang langsung aja kita akan membahas tentang suhu dan kalor. Yang pertama, pengertian suhu ya. Suhu adalah ukuran yang menyatakan energi panas tersimpan dalam suatu benda. Sebagai contoh, apa yang kamu rasakan ketika minum es? Dingin bukan? Ketika kita merebus air, lama-kelamaan air yang kamu rebus akan menjadi panas bukan? Setelah itu, bisakah kita mengukur suhu? Bisakah tangan kita digunakan untuk mengukur panas dinginnya suatu benda dengan tepat? Kita tentu memerlukan suatu cara untuk membedakan derajat panas atau dingin benda tersebut. Maka dari itu, maka akan dibahas setelah ini ya. Selanjutnya, pengertian kalor. Kalor merupakan bentuk energi yang pindah karena adanya perbedaan suhu secara alamiah. Kalor berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu yang rendah. Nah, sekarang yuk kita bahas alat pengukur suhu. Alat pengukur suhu yaitu termometer. Terdapat 4 skala umum yang digunakan untuk termometer, yaitu Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Yuk, sekarang mari kita lihat contoh jenis termometer. Yang pertama yaitu ada termometer digital, biasanya digunakan untuk mengukur suhu badan kita ketika sakit. Yang kedua yaitu ada termometer cair yang berisi cairan air raksa atau alkohol, dan yang ketiga yaitu termometer inframerah, dan yang keempat ada termometer suhu ruang. Ada cara untuk membuat termometer sederhana loh, yuk kita perhatikan.
Dari penjelasan sebelumnya, terlihat bahwa perbedaan kalor dan suhu yang jelas. Kalor menyatakan banyaknya panas, sedangkan suhu menyatakan derajat panas suatu benda. Dan perpindahan kalor itu ada 3, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat perantara. Yang kedua yaitu konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Contoh proses mencairnya es batu yang dicelupkan ke dalam air panas. Yang ketiga yaitu radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa melalui zat perantara. Contohnya menjemur pakaian basah menjadi kering. Mari kita praktikum suhu dan kalor. Yuk perhatikan. Kita pelajari selanjutnya yaitu bahasa Indonesia. Nah, pada materi bahasa Indonesia ini, kita akan mempelajari tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang bagaimana dan mengapa mengenai suatu topik yang berhubungan dengan fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Struktur teks penjelasan atau eksplanasi. Yang pertama yaitu pernyataan umum. Pernyataan umum merupakan bagian yang berisi tentang penyampaian topik atau permasalahan. Yang kedua yaitu deretan penjelas adalah bagian yang berisi tentang urutan proses terjadinya sebuah fenomena berdasarkan urutan waktu atau urutan. Yang ketiga yaitu interpretasi adalah bagian penutup yang pada umumnya berisi mengenai penegasan atau kesimpulan dari struktur-struktur tersebut. Jenis-jenis teks eksplanasi. Jenis-jenis teks eksplanasi ada 4, yaitu teks eksplanasi sekuensial, lalu ada teks eksplanasi kausal, yang ketiga ada teks eksplanasi teoritis,
Lalu yang keempat ada teks eksplanasi faktorial. Mari kita perhatikan contoh teks eksplanasi tentang gempa bumi.